Dua tokoh yang vokal menyuarakan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah lepas dari status tersangka. Setelah pertemuan di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Januari 2026, kesepakatan damai melalui Restoratif Justice, RJ, diduga terjadi. Belum diketahui pasti ada negosiasi apa di antara Egy dan Damai di kediaman Solo. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rifai Kusumanegara membenarkan jalur Restoratif Justice telah disepakati baik oleh Jokowi dengan dua tersangka Egy dan Damai. Menurutnya, setelah pertemuan di Solo, surat RJ langsung dilayangkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Sejalan dengan RJ, penyidik Polda Metro Jaya disebut sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Benar sudah terbit SP3 bagi Bang Egy dan Bang DHL, tutur Rifai kepada wartawan, Jumat, 16 Januari 2026. Namun demikian terhadap tiga tersangka lainnya di klaster 1 yakni Rizal Fadillah, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi masih terus berlanjut. Ketiga nama di atas tidak ikut sowan bersama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Masih lanjut proses hukumnya untuk Rizal, Triroyani, dan Rustam Red. Tambahnya, sementara itu, pada Kamis, 15 Januari 2026, Damai Hari Lubis mengatakan bahwa SP3 sudah diterbitkan oleh Polda Metro Jaya. Dengan terbitnya SP3, status hukum dalam proses penyidikan ijazah palsu Jokowi kini sudah berubah. Sudah bukan tersangka. Saya mantan tersangka, kata Damai di acara Dua Sisi yang disiarkan TV swasta Kamis, 15 Januari 2026. Tersangka klaster kedua Row Suryo memberikan respon soal pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi di Solo. Row menyatakan tidak akan melakukan hal serupa. Enggak. Tegasnya kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari 2026. Namun Row tidak mempermasalahkan permintaan RJ dari rekannya tersebut. Menurutnya, permintaan RJ sudah dilakukan sejak 2 pekan lalu. Nggak apa-apa, silakan saja. Kemarin juga pengacaranya bingung mendengar statement Pak DHL dan Egy. Nggak minta maaf kok, masih RJ, urainya. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menyampaikan permohonan Restoratif Justice diajukan pihak pelapor melalui penasihat hukum baru-baru ini. Permohonan Restoratif Justice telah disampaikan oleh penasihat hukum pelapor kepada penyidik melalui surat pada hari Rabu, 14 Januari 2026, kata Kombes Budi. Dia menegaskan, penyidik akan menindaklanjuti permohonan RJ tersebut sesuai mekanisme. Selanjutnya penyidik akan memproses permohonan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ucap dia. Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka termasuk ex-Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Row Suryo, RS, Rismon Hasiholan Siampier, dan Tifauzia Tiasuma. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A Yungto pasal 32 Yungto pasal 35 U nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas U nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Kasus ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, adalah tuduhan bahwa ijazah beliau palsu. Polisi telah menyelidiki sejumlah tokoh yang menyebarkan tuduhan ini, namun akhirnya banyak berkas dilimpahkan ke kejaksaan dan sebagian kasus dihentikan melalui mekanisme Restoratif Justice karena dianggap lebih adil dan bermanfaat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.